Ya, ini Longhorn guys. Nah. Cara semua orang buat ngelihat ke depan. Ayo Sat. Hai guys. Iya, langsung semuanya ke depan. Oke, jadi ini kita jam 1.30 mau bareng-bareng naik tram. Dan sebelum naik tram ini kita dikasih dulu Blue Tram Group 14. Ini sorry ya kalau videonya agak miring karena tangan gue ribet banget nih, nggak ada Gorilla Pod. Terus juga di tram ini nanti kita bakal jalan-jalan gitu, mungkin ngelihat sekitaran, terus ada penjelasan lah tentang Johnson Space Center ini kayak apa. Pertama kali kita masuk itu kita diminta smile dulu buat foto. Setelah foto dikasih postcard ini. Oke, jadi kita tadi ngantri dulu sampai tramnya datang, kayak ngantri di Dufan lah ya intinya. Nah terus sekarang karena tramnya udah datang kita udah bisa naik. Nah itu tramnya kayak gitu. Terus nanti kita bakal dibawa keliling-keliling. Mau dicoba cara semua orang buat ngelihat ke depan. Ayo Sat. Hai guys. Iya, langsung semuanya ke depan. Bener kan? Bener, semuanya ke depan. Kita berangkat, coy. We are now departing Space Center Houston and beginning our journey to the Johnson Space Center, which is one of 10 NASA field centers. JSC has been the heart of human spaceflight operations for over 50 years. Ya, ini Longhorn guys. Nah. Texas Longhorn like this. Alright, now to your left, you'll see the world famous Texas Longhorn cattle. These magnificent animals are Texas and are part of the Longhorn Project, a nonprofit organization operating on land leased by JSC. These award-winning Longhorns are cared for by high school students and are exhibited across Texas and neighboring states. Itu Medan landmark ya kalau tahu. Iya kan? Yang bener loh. Iya, iya. This is an operational government facility, so please make sure your cell phones are on silent, airplane mode, or off, and please make sure the flash is off on any and all cameras, as we do not want to disrupt anyone working here today. Oke, jadi kita disuruh turun dulu dari tramnya, tapi kita harus duduk di tempat yang sama. Tadi gue udah duduk di yang O, jadi kita harus duduk di O lagi. Terus ini kita bakal naik beberapa tangga ya sampai ke atas. Terus nanti di atas kita bakal diliatin kayak gimana sih di kantor NASA tuh dalamnya kayak apa. Ini depan gue belum jalan, bos. Kawan.
Orbiting laboratory ever built. It is roughly the size of an American football field. The ISS is a global partnership with 15 countries and 5 space agencies, which help guarantee that the discoveries made in orbit will be shared throughout the world. These countries have been working for over 20 years to create the most prominent international peacetime collaboration in history. This multi-international approach to space travel has built the foundation for the Artemis Accords, which will set new terms for future space exploration. After training here, astronauts moved to the Neutral Buoyancy Lab, located about 5 miles away at Ellington Airfield. Since buoyancy is the closest sensation to microgravity that can be achieved here on Earth, the NPL has a similar ISS mock-up submerged in 6.2 million gallons of water that the astronauts train in before heading up to the actual ISS. Now, if you look towards the back wall, you'll see a big blue letter H-like structure. On the right-hand side of that, you'll see a white capsule surrounded by silver scaffolding and marked by the Orion logo. This is the Orion Command Module. Engineers and astronauts have been doing extensive training to help prepare a capsule similar to this for the first Artemis mission into deep space, and that was on November 16th. While the first flight was uncrewed, it marked the start of our Artemis program, with current scheduled missions to begin in hopefully 2025. The movie upsets my mom so much that she won't watch it. And so I'll always be like, Dad, let's watch Interstellar. Nungguin Angel sama si Minho, mau banget. Nah, nungguin dedek-dedek ini. Hai teman, berlangganan dulu yuk dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan caption untuk melihat keterangan dan pasang headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Oke, sekarang kita turun lagi karena sekarang kita bakal ngeliat ini miniatur roketnya dari deket ya. Ini ada Little Joe Second and BP 2020 Safety First. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, itulah dia. Terus di sana juga ada roket yang lain. Roket yang ini Mercury Redstone, putting the first Americans in space. Ini F1 engine, power for the rocket. Yang ini J2 engine, versatile sidekick. Terus ada lagi satu lagi ini H1 engine, a powerful start. Sekarang kita bakal masuk ke Rocket Park ya. Jadi ini menarik banget sih, karena kalau kamu yang suka roket di sini bisa lihat roketnya benar-benar dari dekat banget. Megang mungkin enggak ya, tapi kayak ya terus mau lihat bentuknya secara detail gitu di sini tuh bisa gitu. Terus kita juga bisa masuk ke Saturn Rocket. Nah, ini dia. Luar biasa besarnya. Menjulang sampai sana teman-teman. Wow. Saving America's Treasure, Saturn V Rocket. Ini nih, ini roket yang katanya bisa sampai ke bulan ya teman-teman. Jadi itu terus step by step juga dikasih tahu roket pertamanya gimana, yang satu terus dicopot, terus habis itu yang kedua
Jadi yang pertama itu dulu nih. Ini roket pendorong pertamanya, terus roket pendorong pertamanya kalau nanti pesawatnya sudah di atas, terus nanti ada roket yang ini nih. Jadi nanti dipisah di sini. Terus dia bakal ngedorong lagi. Jadi didorong roketnya sama roket yang satunya lagi. Nah, ini SLS nih. Jadi SLS Most Powerful New Rocket, ada SLS Block 1 Crew, SLS Block 2 Cargo, Orion New Capsule juga. Jadi kapsul itu di depan banget, nanti kita lihat juga nih di depannya seperti apa. Nah ini stage 2 nya dulu. Jadi stage 2 nya, jadi kan yang pertama tadi udah copot, terus ini stage 2 nya masih attach. Nanti ini juga bakal dicopot juga setelah ke stage yang pertama. Nah ini stage 1, terus nanti di ujung itu ada kapsulnya. Jadi ini bener-bener pendorong gitu. Ini pas sudah bener-bener di atas, ini didorongnya sama satu ini. Itu detail banget sih. Nah ini stage ketiganya. Stage 1 sudah copot, stage 2 copot, sekarang stage 3. Yang terakhir itu kapsul. Nah itu kapsul dalamnya kayak gitu. Cuma ini memang belum diisi ya kapsulnya. Harusnya kan bisa ada tempat duduknya dan segala macam tuh buat astronotnya tuh ada di dalam sana. Cuma ini nggak diisi karena ini mungkin cuma untuk percontohan aja. Nah kan sampai belakang sana tuh bener-bener roket pendorong gitu. Di depan aja yang bukan roket pendorong tuh. Ini nih yang buat orang di dalamnya. Karena mereka juga udah mulai journey to the Mars. Mereka udah mulai naruh itu juga. Apakah pakai roket yang ini atau enggak, kita belum tahu nih. Bahwa NASA itu fokus banget sama inhabitation of Mars. Jadi kita dilihat di sini ada proses-prosesnya gitu ya, dari awal kita mau meninggalkan bumi, habis itu mencari cara untuk punya infrastruktur yang cukup baik untuk mengeksplorasi planet lain. Jadi cobanya ke bulan. Jadi sekarang goalnya dari sekarang sampai 2030, 2040 sih kok tadi dibilangin dari tournya, kita mau ke Mars. Ya, mana raketnya? Ini dulu yang dipakai. Ini Apollo 1. Apollo 1. Dia punya kayak 4 atau 5 bagian utama yang intinya cuma buat propel si Land Rovernya ke Mars. Nggak tahu ya kalau Apollo 1 ke Mars apa ke bulan ya? Lupa. Apollo tuh bulan kali ya? Bulan. Iya, ke bulan. Iya. Fifth mission to land man on the moon. Tuh. Return them to Earth. This is the rocket Apollo 1. 1971. Isn't it crazy? Strap yourself on the bottom. Subscribe ke Bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.